Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan Machine Learning, analisis dan prediksi kelas harga penjualan rumah menggunakan metode klasifikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Syihabuddin dan teman saya Muhammad Zaki, lalu Reki, Fernanda, dan Dimas Najid Ilmansyah. Latar belakang: dalam perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, termasuk pada sektor properti. Penentuan harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, dan fasilitas. Penilaian harga yang masih dilakukan secara subjektif dapat menyebabkan hasil yang kurang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan metode machine learning untuk membantu mengklasifikasikan harga rumah secara lebih cepat, objektif, dan akurat berdasarkan karakteristik yang dimiliki setiap rumah. Untuk rumusan, masalah, dan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan kelas harga rumah berdasarkan karakteristik properti. Selain itu, penelitian juga membandingkan performa algoritma logistik regression dan decision tree untuk mengetahui model yang akan memberikan hasil terbaik. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score sehingga diperoleh model yang paling sesuai untuk klasifikasi harga rumah. Untuk dataset penelitian, dataset yang digunakan merupakan dataset penjualan rumah yang terdiri dari sekitar 9.466 data dengan 6 atribut utama, yaitu luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, fasilitas, dan kelas harga sebagai variabel target. Dataset diperoleh dari Kaggle dan dipilih karena memiliki informasi yang cukup lengkap untuk membangun model klasifikasi harga rumah berdasarkan klasifikasi properti. Untuk metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi data analis atau EDA untuk memahami karakteristik data. Selain itu, dilakukan pre-processing sebagai encoding data kategorikal, standarisasi fitur, dan pembagian data menjadi data latihan dan data uji. Tahapan berikut adalah membangun model menggunakan algoritma logistik, regression, dan decision tree. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan model terbaik. Untuk pre-processing data, tahapan pre-processing bertujuan meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Proses yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat, encoding pada fitur kategorikal, standarisasi menggunakan standarisasi Shiller, serta pembagian dataset menjadi 80% data lebih dan 20% data uji. Sehingga tahapan ini memastikan data siap digunakan model dapat menghasilkan prediksi yang lebih optimal. Sekian, terima kasih. Ini saya menjelaskan di algoritma yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu logistik regression dan decision tree. Logistik regression dipilih karena memiliki proses pelatihan yang cepat dan mampu menghasilkan model yang stabil pada data yang telah distandarisasi. Sementara itu, decision tree telah dipilih karena mampu membentuk aturan keputusan yang mudah dipahami dan dapat menangani hubungan data yang bersifat non-linier. Kedua algoritma kemudian dibandingkan
untuk mengetahui performa terbaik dalam mengklasifikasikan harga rumah. Untuk evaluasi model, kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, sedangkan decision mengukur ketepatan prediksi pada setiap kelas. Recall mengukur kemampuan model mengenali data pada kelas yang benar, sedangkan F1 score memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Selain itu, digunakan confusion metrik untuk melihat pola kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh model. Hasil exploratory data analisis menunjukkan bahwa distribusi kelas harga rumah relatif seimbang, sehingga tidak terjadi class imbalance yang signifikan. Selain itu, analisis histogram menunjukkan variasi luas tanah dan luas bangunan yang cukup besar. Sedangkan headlamp korelasi memperlihatkan hubungan antara atribut numerik. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan tahapan pre-processing dan pembangunan model klasifikasi. Sini saya akan menjelaskan hasil logistik regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma logistik regression memperoleh akurasi sebesar 75%, precision sebesar 78%, recall sebesar 78%, dan F1 score sebesar 78%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa modal mampu mengklasifikasikan sebagian besar data rumah dengan baik serta memiliki keseimbangan yang cukup baik antara ketepatan dan kemampuan mengenali setiap kelas harga. Selanjutnya, hasil logistik regression. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma logistik regression memperoleh akurasi sebesar 78%, precision sebesar 78%, recall sebesar 78%. Dan nilai tersebut menunjukkan bahwa modal mampu mengklasifikasikan sebagian besar data rumah dengan baik serta memiliki keseimbangan yang cukup baik antara ketepatan dan kemampuan mengenali setiap kelas harga. Hasil decision tree berdasarkan hasil evaluasi logistik regression memberikan performa yang lebih baik dibandingkan decision tree pada seluruh metrik evaluasi logistik. Regression memperoleh nilai akurasi sebesar 78%, sedangkan decision tree memperoleh 76%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa logistik regression lebih stabil dan lebih tepat digunakan untuk mengklasifikasikan kelas harga rumah pada dataset yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini berhasil membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan harga rumah berdasarkan karakteristik properti. Kedua algoritma yang digunakan mampu menghasilkan performa yang cukup baik, namun logistik regression memberikan hasil terbaik dengan akurasi sebesar 78%. Modal ini dinilai lebih stabil dan lebih sesuai digunakan sebagai modal utama dalam klasifikasi harga rumah. Saran penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, serta menambahkan fitur yang lebih lengkap seperti usia bangunan, akses transportasi, kondisi lingkungan, dan fasilitas umum. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membandingkan algoritma lain seperti random forest, support vector machine, nearest neighbor, maupun XGBoost agar diperoleh modal dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Penutup, demikian presentasi mengenai prediksi harga rumah menggunakan machine learning. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam penerapan klasifikasi pada bidang properti dan menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.